Pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan bagi kita semua. Segera memulai ibadah doa pagi kita dengan menyanyikan satu pujian dalam nyanyian tambahan 82, Kesetiaan Tuhan. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang tahun dalam hidupku, tak pernah sehari pun jua Kau meninggalkanku. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti, Kau tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu. Mengangkat hidupku saat ku tak berdaya, takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Psalm 137. Kas turun. Saat di kaki-Mu ku tercampak penuh dosa. 137 Psalm. Di kaki-Mu ku tercampak penuh dosa, hukuman dan kematian. Hukuman dan kematian menantikanku. Penuh kasih Kau tuliskan firman di hatiku, Kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuat lagi. Betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Bait doa. Di kaki-Mu ku duduk menantikan-Mu. Jiwaku lapar dahaga
akan kebenaran. Ku tahu ini lah bagian yang terbaik bagiku. Ku mohon jangan kiranya, ku mohon jangan kiranya diambil daripadaku. Betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Bait yang ketiga. Di kaki-Mu ku mohon belas kasih-Mu. Sekalipun hamba tak layak menerima firman-Mu, jika saja remah-remah Kau berikan padaku, ku percaya sangat berkuasa. Ku percaya sangat berkuasa untuk bait 4. Di kaki-Mu ku persembahkan, ku persembahkan hidupku. Ku pecahkan genap hatiku bagi-Mu Tuhanku. Air mata sembah sujud ku hanya bagi-Mu sebagai rasa terima kasihku untuk kebaikan, sebagai rasa terima kasihku untuk kebaikan-Mu. Betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai, jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Benar Tuhan, tiada tempat selain dari saat kami ada di bawah kaki Tuhan. Itulah tempat yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tibalah saatnya kami akan membaca, mendengar firman. Itu sebabnya urapilah kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak dan kesayangan dari Tuhan. Kami yang mendengar juga urapilah kami semua dengan Roh-Mu yang suci.
untuk mulai untuk bisa mendengar, mengerti, percaya, bahkan melakukan firman. Biarlah firman mendorong kami untuk bisa berdoa menyembah, supaya doa penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih. Pekerjaan iblis mengganggu, baik roh ngantuk, roh nasi keras hati, main-main tidak sungguh-sungguh, bersahati kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan, mohon belas kasih atas kehidupan kami semua. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita membuka dalam Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 40. 38 Bapak Ayu, 39 Gabriel, 40 Daniel. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Puji Tuhan, di sini Yesus menasehati supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Ya, pertanyaan, siapa itu ahli Taurat? Ya, kita lihat dalam Matius 23 ayat 27. Matius 23 ayat 27. Ferdi, ayo Matius 23 ayat 27. 23 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Terima kasih. Jadi siapa ini ahli Taurat? Jawabannya itulah orang-orang yang munafik, kehidupan yang munafik. Jadi ahli Taurat ini adalah kehidupan yang munafik, yang digambarkan bagaikan kuburan. Digambarkan bagaikan kuburan, di luar putih, dicat putih bagus, tapi di dalam penuh dengan tulang belulang, berbagai jenis kotoran. Ya, jadi ahli Taurat gambaran adalah kehidupan yang munafik, yang digambarkan bagaikan kuburan, yang dicat putih luarnya, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ya, artinya kelihatan baik di luar, munafik baik di luar, tetapi buruk di dalam. Di dalam itu, di dalam hatinya buruk. Di luar baik, di dalam buruk dalam hatinya. Ya, di luar kelihatan baik, tapi di dalam buruk. Ya, buruknya ini di dalam yaitu banyak menyimpan dosa. Buruk di dalam yaitu banyak menyimpan dosa-dosa. Ya, dosa jahat, najis, sampai puncaknya dosa. Dosa makan, minum, kawin, mengawinkan. Ya. Tuhan tadi bilang hati-hati terhadap, jadi hati-hati terhadap orang-orang ahli-ahli Taurat, artinya hati-hati terhadap kemunafikan. Tadi ada kalimat Tuhan menasihati hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat, berarti artinya hati-hati terhadap segala kemunafikan. Ya, jadi hati-hati terhadap segala kemunafikan. Ya, jika kita munafik, maka tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga.
1 Petrus 2 itu makanya disebut buanglah segala kejahatan, salah satu kemunafikan. Jika munafik tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu kemunafikan harus dibuang. 1 Petrus 2 ayat 1 itu. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Ya, oleh sebab itu ya kemunafikan harus dibuang dari kehidupan kita supaya kita bisa tampil seperti bayi, ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Oleh sebab itu kemunafikan harus dibuang dari kehidupan kita supaya kita bisa tampil seperti bayi yang baru lahir, atau tidak munafik. Bayi baru lahir itu tidak munafik, sama dengan di dalam dan di luar sama, itu tidak munafik seperti bayi. Di dalam dan di luar sama, ya tidak munafik berarti di dalam di luar sama. Sama dengan juga tampil apa adanya. Jadi ya bayi baru lahir itu di dalam di luar sama, tampil apa adanya, tampil apa adanya. Sama dengan juga selalu jujur mengakui keadaan kita yang sebenarnya, selalu jujur mengakui keadaan kita yang sebenarnya. Itu baik ya, tampil apa adanya, selalu jujur mengakui keadaan kita yang sebenarnya. Itu baik ya, terutama mengakui ya, terutama mengakui antara lain jujur mengakui kejatuhan dulu. Mengakui kejatuhan itu orang yang seperti bayi. Kalau bayi itu jatuh misalnya secara jasmani pasti menangis. Tidak ada pura-pura. Kalau kita orang dewasa kadang jatuh pura-pura tidak menangis padahal sudah mau menangis tapi pura-pura tidak. Kalau bayi tidak bisa, kalau sakit ya sakit. Kalau kita sakit tidak padahal sakit. Nah itu. Kalau bayi tidak bisa, kalau sakit sakit. Tidak itu. Jadi jujur mengakui kejatuhan kita. Terus jujur mengakui kekurangan, kelemahan. Itu baik. Itu tidak munafik. Ada kekurangan, kelemahan, jujur ya. Dalam penyembahan kita jujur mengaku. Terus jujur mengakui kemerosotan ya, atau kekeringan rohani, mungkin sudah merosot, mungkin sudah kering rohani. Kita jujur, Tuhan saya sudah merosot rohaniku, kering rohaniku, Tuhan tolong. Nah itu jujur ya. Terus jujur mengakui ketidakmampuan kita. Nah, kalau memang tidak mampu menghadapi nikah, buah nikah ya jujur. Tuhan saya tidak mampu Tuhan. Mau tolong Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak bisa begitu ya. Jujur mengakui bahwa kita tidak mampu. Ya, terus jujur mengakui kegagalan. Tuhan saya sudah gagal, tolonglah saya. Nah, itu jujur. Itu namanya kita seperti bayi apa adanya ya. Jujur mengakui kegagalan kita. Terakhir jujur mengakui segala kemunafikan kita. Jujur mungkin selama ini kita munafik, jujur Tuhan saya masih munafik, masih banyak pura-pura. Ya di luar bagus tapi di dalam saya banyak kotoran, buruk, jahat. Tolong ubahkan saya. Ini jujur mengakui kemunafikan kita. Bagaimana cara membuang kemunafikan? Cara membuang kemunafikan. Tadi buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan. Cara untuk membuang dosa, yang pertama, ya kita harus mau duduk di bawah kaki Tuhan mendengar firman Tuhan. Itu cara untuk bisa membuang dosa itu
harus duduk dulu dengar firman. Yaitu mendengar firman yang dikatakan oleh Tuhan. Itulah firman yang dibukakan rahasianya. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Atau juga firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, sama itu ya. Duduk di kaki Tuhan, mendengar firman yang dikatakan Tuhan, yaitu firman yang dibukakan rahasianya. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain di dalam Alkitab. Ini yang kita butuh. Ya, duduk di kaki Tuhan, dengar firman dulu. Ya, firman yang dikatakan Tuhan adalah firman yang dibukakan rahasianya. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam sama dengan firman lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini dulu ya. Firman yang menunjuk, boleh tambah firman yang menunjuk dosa-dosa kita, kesalahan kita. Yang menunjuk, jadi firman yang menunjuk dosa-dosa, kesalahan kita. Terus duduk mengakui dosa-dosa. Duduk di kaki Tuhan mengakui dosa-dosa kita. Ya, duduk di kaki Tuhan mengakui dosa-dosa kita. Terakhir, kita mau duduk di kaki Tuhan. Ya, menyembah Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Menyembah Tuhan. Ya, mencurahkan isi hati kita, Ratapan 2:19 itu. Duduk di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ratapan 2:19. Obek, bangunlah, ayo. Bangunlah, baca itu. Itu Ratapan 2:19. Ayo, bangunlah. Emang ayatnya bangunlah, ayo mengerang. Mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran juga jaga malam. Terus curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Iya, jadi jelas bangun. Ayo mari kita menyembah di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan sampai Tuhan berbelas kasihan atas kehidupan kita. Sampai Tuhan berbelas kasihan atas kehidupan kita. Ayo, biarlah kita duduk di kaki Tuhan mendengar firman, terus mengakui dosa-dosa kita, tapi juga kita duduk di kaki Tuhan menyembah Tuhan, mengerang. Tadi tandai mengeranglah, coba bangunlah, mengeranglah. Nah, jadi menyembah itu mengerang. Ya, kita mengerang, ya, mengerang merasa tidak mampu, tidak layak, itu mengerang. Mengerang juga mengaku Tuhan tolong saya. Jadi menyembah itu mengerang, ya, merasa tidak mampu, merasa tidak layak, memohon belas kasih sampai Tuhan berbelas kasih untuk mengulurkan tangannya atas kehidupan kita. Untuk apa? Tangan Tuhan diulurkan. Nah, karena kita tadi ya membuang kemunafikan sehingga seperti bayi, berarti tangan Tuhan diulurkan untuk menggendong. Nah, karena kita sudah posisi sebagai bayi, kita menangis, maka tangan Tuhan diulurkan untuk apa? Satu, untuk menggendong. Menggendong kita, menanggung letih lesu beban berat yang kita alami. Yang kedua, untuk apa tangan Tuhan diulurkan? Untuk memelihara kita. Bayi itu tangan Tuhan, tangan ibu yang memelihara dia, kasih makan, minum semua. Sekarang tangan Tuhan memelihara kita. Yang ketiga, untuk apa? Selain menggendong, memelihara kita, memelihara tadi, menyediakan semua yang kita butuhkan tepat pada waktunya, ya. Tidak usah khawatir soal apa saja itu. Tangan Tuhan sanggup memelihara kita, ya. Menyediakan semua yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Terus tangan Tuhan juga sanggup membersihkan. Kalau bayi itu buang kotoran, ya tangan ibunya, dia belum bisa. Nah, kita mungkin ada dosa, tangan Tuhan yang bisa membersihkan kita, menyucikan dari dosa. Terakhir, tangan Tuhan sanggup menghapus air mata. Kalau bayi menangis, tangan ibunya, sekarang tangan Tuhan menghapus air mata kita sampai
tidak ada setetes pun air mata. Ya, bukti kita sudah seperti bayi. Terakhir bukti kita sudah seperti bayi. Ya, selalu menangis, selalu berdoa menyembah Tuhan. Terus selalu mengutarakan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Itu baik. Kalau ada kelebihan dia diam, tapi kalau ada yang kurang dia menangis. Ada kelebihan dia diam, ada kekurangan dia menangis. Ayo, biarlah pagi ini kita belajar menjadi seperti bayi, tidak ada munafik lagi, bayi apa adanya. Jujur mengakui keadaan kita yang sebenarnya kekurangan-kekurangan. Tuhan memberkati kita. Ayo, biarlah kita jujur ya. Di kaki Tuhan, tempat terindah tadi. Tempat terindah kalau kita ada di kaki Tuhan. Ya, mendengar firman, mengakui dosa-dosa kita. Ya, sampai menyembah Tuhan di kaki Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Ya. Bait yang ketiga, di kakimu kumohon belas kasih. Di kakimu ku membelas kasih. Belas kasihmu sekalipun hamba tak layak menerima firman. Sekalipun hamba tak layak, di kaki Tuhan kita menerima firman. Manmu jika saja remah-remah kau berikan padaku, ku percaya sangat berkuasa. Ku percaya sangat berkuasa untuk menolong. Bait 1 di kakimu ku tercampak. Tadi di kaki Tuhan kita mendengar firman, tapi juga mengaku dosa. Kita mengaku dosa di kaki Tuhan. Hukuman dan kematian menantikan ku, penuh kasih kau tuliskan. Kau tuliskan firman di hatiku, kau mengampuni dan berkata jangan berbuat lagi. Kau di kaki Tuhan kita, dengar firman, mengaku dosa, dia mengampuni kita. Kita jangan berbuat dosa lagi. Bait 2 di kakimu ku duduk menantikan kimu. Ku duduk menantikanmu, jiwaku lapar dahaga akan kebenaran. Jiwaku lapar dahaga akan kebenaran. Ku tahu ini lah bagian yang terbaik bagiku. Ku mohon jangan kiranya diambil daripadaku. Ku mohon jangan kiranya diambil daripada. Bait 4 di kakimu ku persembahkan. Kita bisa mempersembahkan hidup kita, menyembah Tuhan. Sembahkan hidupku, ku pecahkan genap hatiku bagimu Tuhan. Ku pecahkan genap hatiku bagimu Tuhanku. Air mata sembah sujud, air mata sembah sujud ku hanya bagimu sebagai rasa terima kasih, sebagai rasa
terima kasihku untuk kebaikanmu. Kor sungguh-sungguh betapa besar, betapa besar kasihmu, berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu, jiwaku rasa damai sentosa. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Dengan Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Kita menyembah. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, ampuni Tuhan. Jangan sampai kami jadi orang munafik Tuhan. Yang lain di luar, lain di dalam Tuhan. Sucikan dari kemunafikan. Kalau selama ini kami munafik, ampuni Tuhan. Haleluya. Ubahkan hidup kami Tuhan.
Sucikan kami dari kemunafikan Tuhan. Ya kata kami melayani tapi munafik Tuhan. Sucikan kami dari kemunafikan Tuhan. Sucikan kami dari kemunafikan
Haleluya. Sucikan kami Tuhan dari kemunafikan Tuhan, dari dosa-dosa Tuhan. Ubahkan hidup kami Haleluya.
Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Sucikan kami Tuhan dari kemunafikan Tuhan. Jadikan kami seperti bayi yang tulus Tuhan, apa adanya Tuhan. Kami hanya bisa menyembah. Jadikan kami orang yang tulus Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Kami menyembah, terima kasih Tuhan.
Sucikan kami Tuhan. Jadikan kami orang yang jujur dan yang tulus Tuhan. Jujur mengakui keadaan kami yang sebenarnya, kegagalan, kekurangan kami, kejatuhan kami Tuhan. Mengakui kemunafikan kami, ampuni Tuhan. Seringkali kami masih munafik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ubahkan kami. Haleluya. Beri kejujuran bagi kami. Terima kasih Tuhan. Jamah kehidupan kami semua. Haleluya. Di kakimu ku persembahkan, ku persembahkan hidupku, ku pecahkan genap hatiku bagimu Tuhan. Ku pecahkan genap hatiku bagimu Tuhanku. Air mata sembah sujud, kita bangkit berdiri. Ku hanya bagimu sebagai rasa terima kasihku untuk kebaikan, sebagai rasa terima kasihku untuk kebaikanmu. Betapa besar, betapa besar kasihmu, kasihmu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, kita angkat dua tangan. Oh Tuhan, tiada tempat. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu jiwaku rasa damai sentosa. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Kita menyembah. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di kaki-Mu kami bisa menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu. Kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu, gembalakan kami. Beri kesempatan setia mendengar, mengerti, percaya, melakukan firman. Beri ketekunan dalam 3 macam ibadah. Silakan duduk.
keluarga Tante Alek, Mama Elia, Pak Yoko, Pak Abbas, Pak Yunus Taro, Pak Gandhi, Pak Cornelis, Pak Lepang, Pak Sagrim, Bapak Nadine, Bapak Bisal, Tante Tarwes, Mama Dani, Bapak Sesi, Bu Desi, keluarga Pak Bakah, keluarga Ino, Bapak Anita, Pak Ayu, Bapak Iskia, Pak Robiare, Bapak Vena, Pak Yosep Kambuaya, keluarga Ibu Hai, Bapak Martinus, Bapak Uya, Bapak Martir, keluarga Farah Olin, Yudit juga tolong semua Tuhan, Mama Ella, Jenau, Manona, Pak Deki Kambuaya, Pak Joyce Tau Panton Karet, Pak Yedi Kambuaya, Bapak Emily Safir, tolong semua keluarga Arya Evot, Inoci, Suana Deda, Yohana Deda, Bapak Revasi, Bapak Mansawan, juga tolong Tuhan, Mama Fanda, juga tolong Ibu Hana, Ibu Ransina, Ibu Baru, keluarga Anis juga, Tuhan tolong Ibu Muhammad Karola, Ibu Mince, Daniel, Dedi, Gabriel, Ferdi, Eskel, Agus, Julian, Eston, Yoga, Boni, Adoni, Yordan, Sugarto, Obed, Fidel, Solosa, juga Dev, Depo, juga Christian, tolong Angel, Abi, Hulda, Yola, Santi, Sipora, Tika, Preti, Elizabeth, Saron, Agnes, Ica ini juga Eka, Solosa, Sulamit, juga tolong Tuhan, Solvi juga tolong semua, Novita juga tolong, Septi tolong semua. Terima kasih, gembalakan yang sakit, Dwi, Opa Omagani, juga Opa Baka, Pak Sagir, Bu Sagim, Ramut, Tante Alek, Mamelia, Pak Yoko, Bapak Uya, Bapak Martinus, tolong juga semua Tuhan. Jamaah yang kurang sehat, jamaah semua, Bapak Mama di Undula, Mama di kampung, Tante Tarwes, Mama Yol juga, Tuhan tolong semua Tuhan. Baik Pak Deki, Bu Deki juga Tuhan tolong semua, Bapak Re, Mama Re, Pak Ferdi, Bu Ferdi, Bu Lepang, Pak Lepang juga tolong semua, Sevannya juga Tuhan tolong, mohon kasih Mama Fanda kesehatannya, Oma Karola, Bapak Revasi, Bapak Mansawan, semua yang kurang sehat jamaah semua, ampuni dosa, sakit penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi Darius yang berkuasa, bilurmu memberi kesembuhan sempurna. Terima kasih Engkau hadir selalu dalam ibadah-ibadah kami. Terima kasih juga pekerjaan jemaat sebagai apapun, berkati semua Tuhan. Dengan berkat-berkat-Mu kami memuji, memuliakan Tuhan. Tidak ada yang salah menggunakan berkat Tuhan. Tolong jamaah kami semua. Terima kasih. Pegawai negeri swasta, owner kerja di Portokon, sales penjual mobil rental, usaha ternak, pasangan stiker, warung, perbengkelan, kos-kosan, yang kerja di hotel, di bank, di kampus, kampus Tikas Papua, seorang konsultan programmer kesehatan, usaha kebun kue, berkati semua Tuhan. Penjualan rumah Eka di Sorong, baik penyelesaian rumah Pak Yosep Aula, Stikes sediakan tidak ada menjadi ada. Terima kasih yang sekolah berhikmat, TK, SD, SMP, SMA, yang kuliah juga S1, S2, S3, tolong semua Tuhan. Terima kasih kaum muda perjodohan, beri yang terbaik, yang benar-benar dari Tuhan. Tidak ada yang salah melangkah masa pacaran, menjaga kesucian. Juga keluarga merindu anak keturunan, buka jalan, buka firman. Ibu-ibu mengandung, Ibu Esther, juga Ibu Valentina, juga Mama Iskia. Kesehatan bagi bayi ibu mereka, lahir dengan baik, Kau dimuliakan. Terima kasih, kerinduan untuk gereja. Kalau Kau berkehendak membeli ruko tanah kosong, tunjukkan sesuai kehendak Tuhan yang benar-benar dari Tuhan. Semua persekutuan tubuh Kristus di Malang, bukakan firman, urapi gerakan jiwa, terjadi kegerakan besar, Tuhan diagung muliakan. Terima kasih, ibadah-ibadah kami Engkau hadir selalu, bukakan firman-Mu Tuhan, gerakkan jiwa-jiwa, pengorbanan jemaat untuk keluarga hamba, untuk pembangunan, balaskan berlipat ganda. Terima kasih Tuhan, pakai kami untuk kemuliaan bagi Tuhan. Yang masih jauh dari Tuhan, oh Tuhan tarik kembali, jiwa baru Tuhan bertambahkan. Yang di luar daerah dimanapun karena keadaan, karena tugas, tolong jaga, lindungi, sertai kehidupan kami semua. Terima kasih, Kau baik bagi kami Tuhan. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Kau sudah menjaga, melindungi sepanjang hari. Kami serahkan hidup kami Tuhan sepanjang malam, lindung menghadapi sepanjang hari. Juga lindungi sertai kami, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan maut, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi Darius yang berkuasa untuk bungkus hidup kami. Yang belum tergembala jamaah Ramot, Henrico, keluarga Jenau, Mama juga Dev, juga Sarah kami sore, tolong Tuhan. Mama Michelle juga, Noel juga, Michelle ini, tolong semua Tuhan. Terima kasih jamalah Tuhan. Ronald, Dondo juga, Elia juga, Inoci, Evot, jamaah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mama Dani, Samuel, Simpson juga jamaah.
beri kesempatan terus setia tergembala. Suami Bu Sanda Deda, Yohana Deda, suami Ibu Farah, Pak Luki, suami Bu Yudit, Bapak Ella juga tolong, Bapak Kiel juga tolong. Nika Mama Dani satukan kembali, Pak Yoku satukan, Bapak Lois satukan kembali Tuhan. Isa Yoku, Nathaniel Yoku kembali, semua tekun tergembala. Oh yang lain-lain tolong semua. Bangkit berdiri, terima kasih Tuhan. Haleluya, terutama sucikan hati kami dari kemunafikan Tuhan. Tidak ada yang munafik. Angkat dua tangan, ayo mungkin kita sering munafik. Lain di luar, lain di dalam. Biarlah lewat doa pagi, ayo kita jadi seperti bayi yang di dalam di luar sama. Tidak ada kemunafikan lagi. Inilah kami Tuhan, sucikan kami. Sucikan dari kemunafikan Tuhan. Sehingga kami menjadi orang yang jujur seperti bayi, tulus seperti bayi. Jamah ubahkan kami semua. Sampai Engkau berbelas kasihan atas kami Tuhan. Menggendong, memelihara, menyucikan, menghapus air mata kami. Kami tidak mampu, banyak kegagalan, kekurangan kami. Ampuni Tuhan, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat, cinta kasih damai sejahtera dari persekutuan Allah Bapa Sang Putra Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.